Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, bapak-bapak, ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban salat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tafsir. Dan sebelumnya kita sudah membahas surat At-Tariq. Kita lanjutkan berikutnya dalam kelanjutan surat At-Tariq ini, ya, ayat ke-8. Afwan, kita lanjutkan berikutnya ayat ke-11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatir raj wal ardi dzatis sadr innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ya, ayat 11 sampai 17. Was-samaa'i dzatir raj'i, dan demi langit yang mengandung hujan. Dalam sebagian ulama mentafsirkan ar-raj' adalah hujan, tapi ar-raj' itu maknanya adalah pengembalian, ya, aslinya. Di langit itu bisa memantulkan, nanti banyak penafsirannya. Dimaksud itu apa ar-raj'? Wal ardi dzatis sadr, dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar firman Allah yang memisahkan atau membedakan yang hak dan yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah senda gurau. Innahum yakiduna kaida, sesungguhnya orang-orang kafir itu merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya. Wa akidu kaida, dan aku pun membuat rencana pula, tipu daya pula dengan sebenar-benarnya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida, maka karena itu berilah tangguhan pada orang-orang kafir itu, yaitu diberi tangguhan hanya sebentar saja. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, surat At-Tariq ini, dengan bersumpah. Kalau sebelumnya Allah bersumpah dengan langit was-samaa'i wat-tariq, dalam lanjutannya ini, dalam akhir ayat ini akhiri juga dengan sumpah was-samaa'i, demi langit, dzatir raj'i, yang memiliki pantulan. Jadi ar-raj'u, raja'a itu ada kembali atau pantulan. Maknanya di situ luas. Nah, sebagian ulama tadi menafsirkan kata ar-raj' adalah dengan hujan, karena hujan itu yang berasal dari bawah, ya, dari laut, kemudian dia menguap
menjadi awan yang kemudian dikembalikan lagi ke bumi. Sebagian ulama menafsirkan ya zatir raja. Nah, ini maknanya sebenarnya luas. Jadi makna sebenarnya ar-raj'u itu adalah pengembalian atau pantulan. Nah, kalau diartikan hujan berarti air yang awalnya dari bumi kemudian menguap dikembalikan lagi. Nah, Ibnu Katsir mengatakan bahwa ar-raj' di sini maksudnya adalah hujan karena langit menurunkan hujan secara berulang-ulang. Jadi roja itu kembali, itu berulang-ulang ya. Dari air dari bawah kemudian menguap, kemudian ketika menjadi awan kemudian dikembalikan lagi, dan itu terjadi secara berulang-ulang. Sedangkan Imam At-Tabari ya, ar-raj' adalah hujan yang kembali berulang setiap musim sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna ar-raj' di situ ya, beberapa ulama mengartikan artinya adalah hujan karena itu yang dikembalikan setiap musim ya. Jadi air menguap kemudian dikembalikan ke bumi lagi menjadi hujan. Nah, sementara itu dalam tafsir kontemporer itu tadi klasik ya, makna wasama'i dzatir raj', demi langit yang memiliki pemantulan. Nah, pemantulan yang disebut itu dimaksud adalah pemantulan gelombang cahaya dan suara. Jadi karena nanti yang dipantulkan oleh langit itu tidak hanya hujan saja, gelombang itu kalau sekarang, kalau zaman dahulu kan ya belum ada teknologi yang seperti sekarang ini. Ya bahkan bisa juga zatir raj' itu karena langit itu dilindungi oleh atmosfer. Ya, begitu nanti ada benda-benda langit yang mau menembus bumi, dia ini dihalangi ya, dikembalikan oleh atmosfer itu sehingga tidak masuk ke dalam bumi. Jadi ar-raj' itu maknanya bisa hujan, bisa juga diartikan oleh para ulama kontemporer artinya langit itu bisa memantulkan gelombang cahaya dan suara. Nah, menurut Said Qutb dalam Zilalil Quran, ar-raj' adalah sistem keteraturan alam. Ya, langit mengembalikan uap air menjadi hujan, memantulkan gelombang cahaya dan suara. Semua ini menunjukkan kesenyambungan kehidupan. Jadi kalau menurut ya Sayyid Qutb tadi, tidak hanya air saja yang dipantulkan atau yang dikembalikan, tapi termasuk gelombang cahaya dan suara. Nah, menurut Tantawi Jauhari menyebutkan bahwa ar-raj' juga bisa dipahami sebagai sifat langit yang memantulkan radiasi dan gelombang lapisan atmosfer yang membuat kehidupan di bumi tetap mungkin. Jadi ada di situ tadi, bumi ini dilingkupi dengan atmosfer yang dia bisa menghalau ya benda-benda langit yang akan memasuki wilayah bumi. Jadi kata ar-raj' itu adalah artinya memantulkan, demi langit yang memiliki pemantulan yang bisa mengembalikan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal ardi dzatis sad'i, dan bumi yang memiliki atau mempunyai tumbuh-tumbuhan. Tadi demi langit, sekarang demi bumi. Nah, bumi itu dikatakan dzatis sad', yang mempunyai tumbuh-tumbuhan, di mana air yang dari langit itu diserap oleh bumi, kemudian setelah diserap maka ditumbuhkanlah dengan air itu tumbuh-tumbuhan. Nah, menurut Ibnu Katsir maksudnya bumi yang membelah diri untuk menumbuhkan tanaman setelah turunnya hujan. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Sementara menurut Imam At-Tabari, as-sad' adalah retaknya tanah karena tumbuhnya tunas tanaman. Jadi tanah itu ya membelah, kemudian dia ditumbuhi oleh tanam-tanaman. Itu makna as-sad'.
Kemudian makna yang kedua, wal ardi dzatis sada' adalah bahwa as-sada' itu diartikan sebagai kebangkitan. Menurut Imam Al-Baghawi, beliau mengatakan ini adalah tanda kebangkitan, sebagaimana bumi yang mati bisa hidup lagi. Jadi nanti ya bumi itu akan mengeluarkan, membangkitkan ya manusia-manusia yang sudah meninggal dunia. Jadi ketika nanti diturunkanlah hujan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman, di hari kiamat, untuk menghidupkan kembali manusia, maka kemudian nanti manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini menurut Imam Al-Baghawi. Jadi itu adalah as-sada' itu maknanya adalah kebangkitan. Ya, tumbuh itu maknanya kebangkitan menurut beliau. Wal ardi dzatis sada'i, menurut ulama kontemporer, para pakar tafsir kontemporer, maksudnya bukan hanya retaknya tanah karena tumbuhan, tetapi juga fenomena tektonik bumi. Ya, kalau ulama kontemporer karena sudah ya memahami sains, ya, jadi retaknya sada' di situ maksudnya adalah terbelahnya tanah, ya. Nah, diartikan bisa saja itu adalah fenomena tektonik bumi. Jadi terjadi pergeseran bumi yang kemudian menimbulkan terbelahnya bumi. Ya. Ini menurut ahli tafsir kontemporer. Nah, tafsir modern juga mengaitkan as-sada' bukan hanya retaknya tanah karena tumbuhan, tapi juga karena pergeseran lempeng dan ya pecahan bumi yang merupakan bagian dari sistem geologi bumi, dikaitkan kepada ilmu geologi. Sebagian mufasir kontemporer menegaskan bahwa retakan bumi adalah simbol kehidupan yang terus diperbarui. Jadi kehidupan itu silih berganti. Jadi terjadinya retaknya bumi atau terbelahnya bumi itu adalah fenomena kehidupan yang selalu diperbarui dan itu terlalu terjadi ya. Ya, banyak orang-orang dulu yang ditenggelamkan di bumi juga banyak ya. Terjadi longsor, gempa bumi, itu fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan. Ini menurut penafsiran para ulama kontemporer ya, karena dikaitkan dengan pergeseran tadi ya, bumi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah bersumpah dengan langit dan bumi tadi untuk memastikan ya, untuk menjamin bahwa innahu laqaulun fasl, sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah benar-benar ya firman Allah yang membedakan, yang memisahkan antara yang hak dan batil. Jadi Al-Quran, jadi Allah bersumpah demi langit dan bumi tadi ya, itu untuk mengokohkan, menguatkan bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang membedakan mana yang hak, mana yang batil. Wa ma huwa bil hazl, dan sekali-kali bukanlah sendau-kura. Jadi Al-Quran itu bukan main-main, Al-Quran itu bukan candaan. Jadi Al-Quran itu adalah benar-benar ya kitab yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi ini menjamin muatan Al-Quran itu adalah benar-benar untuk memberikan hidayah kepada manusia, memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebenaran, dan menjauhkan dari kebatilan. Nah, para mayoritas ulama ahli tafsir menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran, yaitu kitab yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, dan bukan perkataan yang main-main. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada ya perkataan yang sia-sia. Jadi kalau kita kaji lebih mendalam, tadi disebutkan kata ar-raj' saja itu banyak para ulama menafsirkan berbagai macam penafsiran.
Nah, penafsiran tersebut didasarkan kepada tingkat ilmu pengetahuan masing-masing. Kalau pada zaman dahulu kan memang ya Al-Quran itu bisa selalu dipahami dengan pemahaman-pemahaman baru. Jadi Al-Quran itu diturunkan 1400 tahun yang lalu, ya, tetapi banyak makna-makna yang belum terungkap ya oleh para ulama klasik. Ya, termasuk kata ar-raju itu dipahami oleh ulama klasik ya hanya hujan saja. Tapi oleh ulama-ulama sekarang ya itu tidak dimani dengan hujan saja, karena mana ar-raju itu makna sebenarnya bukan hujan, tapi yang mengembalikan. Nah, kalau ulama zaman dulu yang dikembalikan oleh langit itu apa? Ya hujan yang dipahami oleh mereka. Tapi ulama sekarang memahaminya bahwa ya tadi bisa gelombang suara, bisa kalau sekarang ya satelit itu kan ada di langit, tujuannya mengembalikan gelombang itu, mengatur gelombang itu zaman sekarang ya, untuk berbagi informasi itu yang melalui itu. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas mengatakan hukum Al-Quran adalah adil. Jadi hukum yang termuat di dalam Al-Quran itu semuanya adalah adil. Innahu laqaulun fasl. Jadi Al-Quran adalah kalam yang pasti benar, tidak bercampur dengan kebatilan. Nah, ini menekankan tadi ya dengan adanya sumpah ya Allah tadi, kemudian dikuatkan lagi dengan kata innahu. Inna itu adalah termasuk kalimat taukid, sumpah itu juga termasuk kalimat taukid. Taukid itu penegas ya, penegas atau penguat ya. Allah bersumpah 2 kali tadi, demi langit, demi bumi, kemudian dikuatkan lagi dengan kata inna. Inna itu sesungguhnya itu ya untuk menguatkan, kalimat taukid juga, kalimat penguat, penegas. Ditambah lagi laqaulun. Laqaulun itu benar-benar, sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar. Jadi tidak boleh dirulun fasl, benar-benar kalam Allah yang membedakan antara kebenaran dan kebatilan, yang tujuannya di sini adalah untuk membimbing manusia. Kalau manusia itu butuh bimbingan Allah, maka pelajarilah Al-Quran ya, karena itu kalam yang diturunkan oleh Allah dan selalu sesuai dengan zaman. Jadi ini termasuk mukjizatun khalidatun, mukjizat yang abadi, mukjizat ilmiah. Jadi Al-Quran itu dipahami dengan ilmu baru ya, ditemukan pemahaman baru. Jadi setiap kali muncul ilmu baru digunakan untuk memahami Al-Quran, maka timbullah pemahaman baru. Sehingga Al-Quran itu ayatnya sudah lama turun, tapi pemahamannya beda selalu baru ya. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu adalah jaminan Allah tentang kebenaran Al-Quran ya, maka kita tidak boleh meragukan isi Al-Quran. Pasti isi Al-Quran itu adalah kebenaran, isi Al-Quran itu adalah keadilan. Innahum yakiduna kaida. Sesungguhnya orang-orang kafir itu telah merencanakan tipu daya yang jahat dengan sebenar-benarnya ya. Yakiduna kaida itu adalah kalimat penegas juga, namanya maf'ul mutlak ya. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Jadi ini dipakai 4 kali ya dalam 2 ayat ini. Dan Allah benar-benar membuat rencana dengan sebenar-benarnya. Jadi kalau manusia itu membuat rencana jahat, maka Allah juga sudah menyiapkan rencana-rencana yang baik ya. Jadi manusia, sejahat-jahatnya manusia, dia tidak akan mampu ya mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia dia walaupun dia menyusun strategi yang jahat, walaupun secanggih apapun ya, kalau kita contohkan misalnya di yang sekarang sedang ya di Palestina dengan Israel misalnya, walaupun mereka dengan teknologi ya yang dengan sangat canggih, bahkan mengatakan tidak terkalahkan, tapi juga di luar perkiraan mereka ya, kekuatan mereka masih
kalah juga. Ya, innahum yakiduna kaida, mereka membuat tipu daya, membuat strategi, dan Allah juga membuat strategi. Ada saja cara Allah untuk menghalau mereka, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama tafsir menafsirkan ini sebagai tipu daya orang kafir terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dibalas oleh Allah juga dengan tipu dayanya yang sempurna. Jadi sehebat-hebatnya manusia, dia mau membuat makar, ya, untuk membuat kerusakan di muka bumi, dia tidak akan bisa, ya. Strategi mereka itu pasti akan terkalahkan juga, karena tidak ada ceritanya, ya, kebatilan itu bertahan lama. Tidak ada ceritanya, pasti mereka akan dihancurkan. Mereka selalu memutarbalikkan fakta, yang benar dikatakan salah, yang salah dikatakan benar, dengan tujuan untuk menghentikan dakwah dan memadamkan cahaya Allah. Ya, jadi mereka itu pandai memutarbalikkan fakta, yang salah seakan benar, yang benar seakan salah, dan itu yang selalu mereka lakukan. Ya, itu selalu mereka lakukan. Tapi tipu daya mereka sehebat apapun, ya, tidak akan bisa mengalahkan rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehebat apapun mereka ingin menghancurkan Islam, ya, mereka tidak akan bisa. Innahum yakiduna kaida. Nah, dalam tafsir kontemporer, ya, menyoroti makna ini. Jadi dalam tafsir kontemporer menyoroti bahwa perlawanan terhadap kebenaran selalu ada di setiap zaman, namun Allah memiliki perencanaan yang jauh lebih unggul. Ya, jadi kebatilan itu tidak akan pernah habis, tapi ya kebenaran itu juga tidak akan pernah bisa dikalahkan. Ada saja nanti kebatilan itu dihilangkan, nanti akan ada lagi, hilangkan, ada lagi, terus begitu. Selama manusia ini masih terus berganti, zaman masih terus berganti, ya, kebatilan itu akan selalu ada. Ya, itulah, ya, termasuk bagian dari keseimbangan dalam kehidupan. Kebatilan terus, ya, tidak mungkin, ya, karena ini sifat manusia itu selalu ingin melakukan cara-cara yang licik, ya, cara-cara yang tidak baik untuk, ya, memuaskan keinginan mereka. Rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, yaitu beri tangguhlah mereka itu barang sebentar saja. Jadi kalau ada kebatilan itu mereka menguasai, ya, mungkin mereka akan menguasai, tapi itu tidak akan bertahan lama. Ya, sekuat-kuatnya kebatilan, dia tidak akan bertahan lama. Ya, maka dikatakan tadi famahilil kafirina, maka itu beri tangguhlah orang-orang kafir itu, ya, sebentar saja, nggak usah lama-lama. Jadi maknanya adalah Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk bersabar dan memberi waktu sedikit kepada orang kafir. Penundaan ini adalah bagian dari rencana Allah sebelum azab mereka datang. Jadi kalau ada kebatilan kok suatu ketika dia menjadi kuat, ya, kuat, jangan sampai orang menganggap wah ini sudah kiamat. Enggak, ya, nanti akan ada waktunya, ya, kebatilan itu akan dihancurkan. Tadi diberikan oleh Allah kesempatan kepada mereka. Jadi kalau mereka kuat, kebatilan itu kuat, sebenarnya mereka sedang diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, numatti'uhum qalilan summa natarruhum ila azabin ghaliz. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam siksa yang keras.
Nah, makna qalil di situ bisa juga di dunia, ya, bisa juga sebentar dunia, hanya beberapa saat saja, atau bisa juga mungkin dia melakukan kejahatan itu sampai dia meninggal dunia, ya. Tapi selama-lamanya di dunia itu waktunya tetap qalil, ya. Selama-lamanya di dunia itu tetap qalil. Kenapa? Yang ada di dunia itu selalu dibatasi dengan waktu, ya, dibatasi oleh Allah dengan waktu. Kalau dibandingkan dengan akhirat, maka tidak ada apa-apanya, ya. Bahkan kalaupun fi yaumin, dalam sehari, ya, di akhirat itu, kalau di dunia dalam hitungan manusia mungkin sampai puluhan ribu tahun, ya, bahkan bisa 50 tahun itu dalam hitungan manusia lama, tapi dalam hitungan Allah itu hanya 1 hari, ya. Rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat Luqman 24 ini menegaskan bahwa sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melakukan kebatilan itu diberikan kesempatan sebentar untuk bersenang-senang, kemudian nanti mereka akan dipaksa untuk memasuki dalam neraka jahanam. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, famahilil kafiri. Makna, ya, ayat ini adalah terjadi penundaan, ya, mahil itu tundalah, gitu ya. Jadi ini termasuk sunnatullah dalam kehidupan, bahwa ketika ada orang yang melakukan kebatilan itu tidak langsung diazab oleh Allah, karena Allah selalu memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertaubat, ya, ditunggu mereka, diberikan kesempatan kepada mereka, ya. Famahilil kafirin, berikan waktu kepada orang-orang kafir itu. Jadi Allah memberi kesempatan kepada manusia untuk kembali sebelum keputusan terakhir. Jadi masih diberikan kesempatan, ya, semua manusia diberikan kesempatan oleh Allah, meskipun mereka melakukan kebatilan, mereka melakukan kejahatan, itu selalu diberikan kesempatan oleh Allah, ya, untuk bertaubat. Jadi kalau mereka dibiarkan dalam kebatilan itu bukan berarti dibiarkan karena benar, tapi mereka ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Nah, para ulama kasih lebih fokus pada makna lugas dan kebiasaan bahasa Arab, ya, saat turun ayat, hingga tadi dimaknakan ar-raj' itu sebagai hujan, ya, asad sebagai tumbuh-tumbuhan. Nah, ini kalau para ulama klasik itu penafsirannya mereka lebih terpaku kepada tekstual, ya. Mereka tidak menerjemahkan itu secara kalau ilmiah itu kan masih berubah-ubah, ya. Tapi bisa juga untuk memahami ayat itu dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, itu bisa juga membantu, ya, memahami ayat-ayat ini, terutama yang berkaitan dengan ayat-ayat kauniyah, ya. Ayat-ayat kauniyah itu adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan alam semesta, ya. Itu sangat relevan sekali ketika menggunakan ilmu pengetahuan sains, ya, dengan sains, ya, dan itu sekarang sudah banyak dikembangkan. Contoh, ya, dalam ilmu falak, ya, ilmu falak itu tidak hanya nanti berpaku kepada dalil Al-Quran atau hadis saja, terutama dalam penentuan waktu sholat, dalam penentuan awal bulan. Ini juga menggunakan ilmu saintifik, ya, sains, yaitu untuk membantu, memastikan, untuk menguatkan. Jadi di situ ada perpaduan antara ilmu, ya, agama, ya, syariah dengan saintifik. Jadi memadukan antara saintifik dengan syar'i dalam penetapan hukum. Tujuannya apa? Untuk menguatkan. Nah, ini diperbolehkan saja, karena di dalam Al-Quran pun banyak ayat-ayat kauniyah. Yang ayat kauniyah ini bisa dipahami dengan pemahaman-pemahaman baru, ya, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk juga misalnya dalam masalah halal haram, ya, dalam penentuan halal haram itu juga sekarang banyak menggunakan saintifik, ya. Jadi persoalan halal haram produk makanan, minuman, obat dan barang gunaan, ya,
Itu untuk menentukan itu halal atau haram itu harus menggunakan pendekatan saintifik. Kalau hanya pendekatan syariah nggak bisa, ya, karena sekarang ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan materi benda tadi ya, berkaitan dengan benda ini memang itu saintifik, ya. Jadi untuk menentukan produk itu halal atau haram itu yang digunakan adalah saintifik, penelitiannya menggunakan saintifik. Contoh, ya, untuk memastikan produk itu halal apa haram ya harus menggunakan tes laporan, ya, dicek. Itu kan saintifik. Kalau kita tidak menggunakan sains, kita nggak akan bisa mendeteksi kalau ternyata di dalam produk itu ada bahan tidak halal. Nah, itu termasuk saintifik, ya. Jadi itu memadukan antara ilmu pengetahuan agama atau syariah dengan ilmu pengetahuan saintifik, ya. Dan itu tujuannya adalah untuk mencari kebenaran. Itu mulai digunakan tadi terutama kalau berkaitan dengan ilmu alam. Ya, saintifik itu berkaitan dengan ilmu alam, karena ilmu alam itu menghitung-hitungannya sangat tepat. Jadi alam semesta ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perhitungan, dengan sistem yang sangat detail dan luar biasa. Dan itu bisa dihitung dalam ilmu sains itu, ya. Pergerakan bulan, pergerakan bintang, pergerakan matahari, benda, itu unsur-unsur pada benda itu sedemikian rupa Allah Subhanahu wa taala menciptakan sistemnya yang disebut dengan sunnatullah fil kaun. Jadi Allah sudah memberikan hukum alam, gitu ya. Alam itu dibuat oleh Allah dan namanya hukum alam. Itu sudah, hukum alam itu didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah yang mendesain. Ya, nah itu manusia tinggal mempelajarinya saja. Ada rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan surat At-Tariq, ya, ada ayat terakhir. Silahkan kalau ada yang mau disampaikan sebelum kita lanjutkan ke surat berikutnya. Ya, silakan Pak. Itu kalau pemahaman fenomena alam itu saja seperti masyarakat, saya kayaknya kurang setuju. Karena kan Al-Quran kan diturunkan pada waktu 1400 tahun lalu, kan tujuannya kan ke orang Korea juga ngerti gitu. Misalnya untuk hujan, arwajak hujan. Kalau misalnya sekarang diartikan memantulkan gelombang, ya itu di luar itu lah. Cuma maksud saya, apa tujuannya Allah bersumpah dengan itu? Jawaban kosongnya apa? Yang pengen kita tahu sebenarnya itu kan dari surat itu. Misalnya Samua Torik kan hujan, tapi jawaban kosongnya apa? Tujuannya Allah bersumpah dengan itu apa? Iya. Baik. Jadi ketika Allah itu bersumpah, ya, kalau manusia tidak boleh bersumpah dengan sesuatu. Jadi manusia itu hanya diperbolehkan untuk bersumpah atas nama Allah, karena sesuatu yang dijadikan sumpah itu pasti sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Jadi sesuatu yang dijadikan sumpah itu pasti sesuatu yang luar biasa. Kalau Allah boleh dia bersumpah dengan makhluk-makhluknya, ya gitu. Ya, jadi sumpah itu diantaranya adalah untuk menguatkan. Jadi ketika Allah memberikan informasi, Allah berikan berita, itu berita yang diberikan oleh Allah, informasi yang diberikan oleh Allah itu tidak serta-merta diterima begitu saja oleh manusia. Manusia masih banyak yang meragukan kebenarannya, ya, walaupun itu datangnya dari Allah, gitu. Jadi bahkan orang-orang tidak beriman pun menganggap Al-Quran itu adalah buatan Muhammad. Ini orang-orang tidak beriman, ya. Nah, maka untuk menguatkan itu, ya, Allah Subhanahu wa taala diantaranya ada namanya kalimat taukid. Taukid itu untuk menguatkan, untuk menegaskan, untuk memastikan itu tidak bohong. Ya, maka nanti dalam kaidah ilmu bahasa, ya, kalau orang itu diberi informasi tidak percaya, itu nanti diberikan satu kalimat penegas, penguat. Kalau tidak percayanya kelihatannya 2 kali lipat, maka diberi 2 kalimat penegas. Semakin kuat ketidakpercayaannya, maka ditambahlah kalimat penegasnya, ya.
Nah, sehingga di sini dalam ayat tadi, kenapa Allah bersumpah dengan demi langit yang memiliki ar-rajab tadi dan bumi yang memiliki as-sadr tadi, diberikan 4 kalimat penegas, karena masih banyak orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Banyak orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Maka dari tadi diberikan oleh Allah kalimat penegas di situ, Allah bersumpah, gitu ya. Ya, karena manusia itu kebanyakan untuk menguatkan argumen itu biasanya disertai dengan sumpah. Ya, bahkan kalau dalam pengadilan juga sering disumpah, gitu ya. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa yang diucapkan itu benar. Ya. Maka Allah tadi mengalir dengan sumpah, ya, dengan kalimat penegas taukid, dan lam taukid juga, la qaulun, itu benar-benar. Tujuannya untuk memastikan, menjamin bahwa isi Al-Quran itu adalah benar, ya, benar, qaulun hak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Jadi kenapa Allah sering bersumpah, dan ini banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, terutama ayat-ayat Makkiyah. Jadi sumpah itu banyak kita jumpai dalam ayat-ayat Makkiyah atau surat-surat Makkiyah. Kenapa? Karena konteksnya, ya, ayat ini turun untuk membangun keimanan, turun pada masyarakat yang masih banyak belum beriman kepada Allah. Berbeda nanti dengan ayat-ayat Madaniyah. Kalau ayat-ayat Madaniyah ini, ya, ayat ini sudah diturunkan kepada masyarakat yang mayoritas dulu di tempat turunnya Al-Quran itu di Madinah itu mayoritas sudah orang Muslim, sehingga mereka akan lebih menerima isi Al-Quran itu. Mereka tidak melakukannya karena mereka sudah kuat imannya. Berbeda dengan ayat-ayat Makkiyah, termasuk yang kita baca tadi adalah ayat-ayat Makkiyah yang kebanyakan masyarakatnya pada waktu itu adalah memang belum beriman. Jadi mereka, untuk membuat mereka yakin, untuk menguatkan, ya, untuk menegaskan itu, maka disertakanlah tadi sumpah-sumpah. Itu banyak sekali. Kalau kita lihat ayat-ayat Makkiyah itu selalu diawali dengan sumpah-sumpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, ada yang lainnya? Sampaikan. Kayak tadi Ustaz, Ya. saya pengen tahu sebenarnya tunjangan kosong ini sama yang jawaban kosong itu. Misalnya kayak di surat Al-Adiyat, kan itu kan demi budaya perang. Dia Allah menjelaskan demi budaya itu. Nah, jawaban kosongnya kan innahu apa? Wa innahu innal insana dirabbihi lakanita. Kuda perang begitu patuh, tapi manusia kok nggak patuh. Dia Allah yang menggambarkan kuda aja patuh, tapi kenapa kamu nggak bisa patuh? Nah, yang sekarang ini motorik ini apa hubungannya sama jawaban kosongnya? Ya, Allah bersumpahnya dengan atau kalau yang Tarik kemarin sudah kita jelaskan tadi ya. Allah bersumpah dengan bintang, gitu ya. Sama iwat Tarik, wa ma adraka mat Tarik, an-najmu saqib, gitu kan. Kaitannya itu dengan kekuasaan Allah. Nah, jawaban maksudnya kan innahu kan innal insana lahafiz itu kan. Yang ayat sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya itu kan berkaitan dengan kesombongan manusia. Jawaban kosongnya kan impulun nafsin lama alaiha Hafiz. Itu kan jawaban kosong dari 3 sumpah sebelumnya kan. Maksud saya hubungannya Allah bersumpah dengan fenomena alam itu dengan jawaban kosongnya gimana?
gimana? Kayak misalnya wal asr Ustaz. Wal asr kan itu waktu yang pendek ya. Kemudian Allah jawaban wal asrnya innal insana lafi khusr. Iya, jadi ya banyak di dalam Al-Quran nanti. Ya, jadi kita tidak mengaitkan makna itu secara lafdiyah. Jadi tidak semesti harus ada secara lafdiyah kalimat ini berkaitan dengan objek yang dipastikan oleh Allah itu gitu ya. Contoh wattini wazaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin itu kan dikatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dikatakan dengan penciptaan manusia. Jadi kalau di situ ya kita lihat bukan kepada bendanya, tapi sama-sama itu adalah penciptaan Allah. Sama juga kaitannya kalau tadi di dalam surat At-Tariq was-samai wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus saqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Di situ berkaitan dengan kekuasaan Allah. Ya, kenapa? Bahwa kaitannya nanti in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Setiap manusia itu kan ada yang menjaga, ya kan? Yang menjaga siapa? Malaikat. Sama bintang yang ada di langit itu juga ya dijadikan, kemarin kita jelaskan bahwa bintang-bintang itu dijadikan oleh Allah sebagai penjaga langit, gitu ya, penjaga langit, dan di situ dikawal oleh malaikat. Setiap pergerakan yang ada di alam semesta ini, di situ pasti ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah. Ya, termasuk menjaga langit itu dengan apa? Dengan meteor, dengan bintang tadi. Fungsinya apa? Untuk menjaga langit agar setan itu tidak bisa mencuri berita langit, kan gitu. Kalau kita lihat itu sama iwat tarik itu, ya, an-najmus saqib itu. Jadi bukan secara lafziyah tapi secara maknawi. Di situ Allah menjaga langit. Nah, begitu juga Allah ketika menjaga langit, manusia itu juga dijaga oleh Allah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ya, manusia itu, setiap manusia juga dijaga, ada yang menjaga. Langit itu dijaga oleh Allah, oleh malaikat juga gitu. Manusia juga dijaga oleh malaikat juga. Ya, fal yanzuril insan mimma khuliq. Baiknya manusia itu memperhatikan dari apa dia ciptakan. Ini juga berkaitan, kemarin sudah kita ceritakan, ada orang yang menyombongkan dirinya, mengatakan bahwa dia mampu mengalahkan malaikat Allah. Enggak ada. Ya, ucapan itu adalah ucapan yang keliru yang mereka katakan itu, kan gitu. Jadi itu sebenarnya berkaitan secara maknawi, bukan secara lafzi, ya, bukan secara lafalnya saja, tapi secara maknawiyah itu sama-sama berkaitan tadi, sama-sama bahwa langit itu dijaga oleh Allah melalui apa? Dengan bintang-bintang tadi loh, ya. Langit juga dengan manusia itu juga dijaga oleh Allah, ya, dengan malaikat. Bahwa apapun yang ada di alam semesta ini, tidak ada sesuatu yang ada di alam semesta ini kecuali di situ pasti ada malaikat yang melakukan tugas. Tidak ada sesuatu yang bergerak di alam semesta di sini kecuali Allah memerintahkan malaikat itu untuk menggerakkannya. Ya, itu. Jadi kalau tadi kaitannya antara sumpah dengan objek yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikuatkan tadi, itu secara maknawi, gitu ya. Bukan secara lafzi. Enggak, ada yang lain. Kenapa, Pak? Kalau terakhir itu kosongnya tentang Al-Qur'an. Tapi di jawaban kosongnya was-sama'i dzatir raj'. Iya, tapi kan innahu laqaulun fasl. Allah berdasar, tapi Allah bilang innahu yakiduna kaida. Artinya orang kafir itu mau mengubah Al-Qur'an itu gimana? Jadi memang ada orang-orang kafir itu ingin selalu mematahkan kebenaran Al-Qur'an. Jadi orang-orang kafir itu berusaha untuk meliyutfi'u nurallahi, ya. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Cahaya Allah itu ya melalui Al-Qur'an, gitu ya. Hidayah Allah melalui Al-Qur'an. Sehingga mereka membuat fitnah tadi, ya, seakan-akan Al-Qur'an itu bukan dari Allah. Ya, mereka menganggap bahwa Al-Qur'an itu adalah buatan Muhammad.
Maka sampai dalam ayat-ayat sebelumnya kan sebenarnya berkaitan, bukan hanya dengan ini saja. Maka untuk membuktikan bahwa Al-Quran itu adalah benar dari Allah, maka Allah menantang mereka untuk mendatangkan yang seperti Al-Quran. 30 juz diangkat. Silahkan kalau kalian tidak percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, buatlah yang seperti Al-Quran. Ya, mereka tidak mampu, maka diturunkan. Ya, kalau tidak mampu satu Al-Quran, maka buatlah 10 surat. Tapi mereka tidak mampu. Kalau tidak mampu 10 surat, maka buatlah 1 surat yang paling pendek. Dan mereka ternyata tidak mampu, gitu ya. Jadi dalam sejarah ulumul Quran itu, dalam ilmu Al-Quran itu, jadi diantaranya banyak manusia yang meragukan, gitu ya, meragukan Al-Quran, terutama dalam surat-surat Makkiyah. Tadi termasuk surat Makkiyah. Jadi mereka masih banyak yang meragukan kebenaran Al-Quran. Ya, jadi surat-surat Makkiyah ini memang berkaitan dengan akidah, kepercayaan. Jadi bukan generasi Makkiyah, Madaniyah ya. Jadi ini konteksnya masih surat tadi untuk orang-orang yang periode Makkiyah, yang kebanyakan masih belum beriman. Itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.